Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Hasbi Rabbi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu keistimewaan atau akibat dari membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan surat Qul termasuk surat pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan sangat mudah diingat membuat surat Al-Ikhlas atau Qul akan selalu dibaca setiap kali mendirikan salat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa, karena melalui surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas apa saja keutamaan atau keistimewaan atau akibat dari membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Berikut adalah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Allahul Wahidus Samad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, "Karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat ini." Lalu Rasulullah bersabda, "Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya." Yang ketiga, menambah rezeki.
Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini, dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah. Tak lama pun Allah memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Yang keempat, menjadi seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas, Al-Falaq memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas seizin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah terbiasa membaca 3 surat tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat Qul surat Qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menjadi sebab dikabulkan doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.